Tiongkok secara resmi telah memamerkan sistem serangan nuklir udara pertamanya melalui rekaman pengebom strategis H6N. Lalu, apa makna dari unjuk kekuatan ini dan bagaimana posisi triad nuklir Tiongkok saat ini? Rekaman yang dirilis oleh stasiun televisi pemerintah CCTV ini menandai lengkapnya triad nuklir Tiongkok yang mencakup matra darat, laut, dan udara secara operasional. Rekaman ini ditayangkan dalam dokumenter militer Jiseng atau Kemenangan untuk memperingati hari jadi Angkatan Pembebasan Rakyat yang ke-99. Video tersebut menempatkan H6N dan JL1 dalam arsitektur serangan multidomain yang lebih luas, yang juga menampilkan rudal balistik anti kapal DF-21D, senjata hipersonik YJ-20, dan rudal hipersonik YJ-12. Hal tersebut mengungkapkan bagaimana Tiongkok dapat menyinkronkan kekuatan tembak konvensional dan strategisnya selama konflik. Dalam rekaman tersebut, pengebom strategis H6N terlihat terbang dengan kawalan 2 jet tempur siluman generasi kelima J-20. Kehadiran kedua pesawat pengawal ini bukan sekadar tontonan visual, melainkan menggambarkan paket serangan strategis yang terlindungi yang dimaksudkan untuk mengamankan koridor peluncuran pembom, menekan peluang pencegatan, serta mempersulit perencanaan pertahanan udara musuh di seluruh wilayah pertempuran Indo-Pasifik yang lebih luas. Xi'an H6N merupakan varian pengebom strategis modern Tiongkok yang dikembangkan oleh Xi'an Aircraft Industrial Corporation sebagai modifikasi radikal dari basis Soviet Tu-16 Badger. Pengebom ini dirancang dengan radius tempur operasional melebihi 3.500 km tanpa pengisian bahan bakar. Fitur paling krusial dari varian N ini adalah adanya pipa pengisian bahan bakar di udara pada hidung pesawat serta modifikasi perut pesawat yang disebut Semi-Conformal Research Underbelly. Mengenai kapasitas muatannya, modifikasi struktur tersebut membuat H6N hanya mampu membawa satu unit rudal balistik luncuran udara seperti JL1 atau CHAS X-13 yang dipasang secara eksternal di bawah garis tengah perut pesawat. Ukuran fisik rudal hipersonik berkemampuan nuklir ini sangat besar dan berbobot berat, sehingga ruang di bawah bodi pesawat hanya didedikasikan untuk satu senjata strategis tersebut. Berkaitan dengan JL1 atau Jinglei 1, Tiongkok memiliki spesifikasi mutakhir yang dirancang sebagai senjata pemukul strategis berkecepatan hipersonik. Berdasarkan basis desainnya yang merupakan turunan dari rudal balistik darat medium DF-21, JL1 diperkirakan memiliki panjang sekitar 11 hingga 12 meter dan berat mencapai belasan ton, sehingga membutuhkan pengebom sekelas H6N untuk mengangkutnya. Rudal ini ditenagai oleh mesin roket berbahan bakar padat yang memungkinkannya melesat pada kecepatan hipersonik dengan kemampuan manuver terminal guna menembus perisai pertahanan udara musuh. Meskipun Tiongkok mengklaim jangkauan kombinasi sistem pesawat dan rudal ini mencapai 8.000 km, analis militer barat memperkirakan jangkauan mandiri rudal JL1 saat dilepaskan di ketinggian hanya berkisar antara 2.000 hingga 3.000 km. Sistem pemandunya memanfaatkan teknologi navigasi inersia canggih yang dipadukan dengan koreksi satelit Beidou demi mencapai tingkat akurasi tinggi. Rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir tunggal berdaya ledak besar maupun hulu ledak konvensional. Unjuk kekuatan Tiongkok yang memamerkan pembawaan rudal JL1 oleh pengebom H6N ini membawa makna strategis yang sangat mendalam, terutama sebagai pesan pencegahan yang tegas kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Melalui demonstrasi visual ini, Angkatan Pembebasan Rakyat secara terbuka menunjukkan bahwa mereka kini memiliki kemampuan serangan balik nuklir kedua yang tangguh dan fleksibel melalui jalur udara. Berbeda dengan posisi peluncuran darat statis atau silo yang mudah dipetakan satelit mata-mata musuh, kombinasi pengebom strategis dan rudal balistik hipersonik bermanuver ini jauh lebih sulit dilacak dan dicegat. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal peringatan keras di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan guna memastikan pihak lawan berpikir dua kali sebelum melakukan intervensi militer. Kehadiran sistem ALBM JL1 ini menjadi kepingan teka-teki terakhir yang secara resmi mengesahkan status Tiongkok sebagai pemilik triad nuklir yang modern dan operasional penuh. Secara historis, kekuatan pemukul nuklir udara Tiongkok selalu dianggap sebagai pilar terlemah karena keterbatasan daya jelajah pesawat pengebom barisan era Perang Dingin. Namun, dengan integrasi pipa pengisian bahan bakar di udara pada armada H6N yang dipadukan dengan daya jangkau ekstrim dari rudal JL1, pilar udara kini menjelma menjadi instrumen proyeksi kekuatan jarak jauh yang kredibel. Keberhasilan ini mensejajarkan posisi Tiongkok ke dalam jajaran elit global bersama Amerika Serikat dan Rusia yang memiliki kendali ofensif nuklir terintegrasi dari 3 matra sekaligus.
Pada pilar laut, posisi triad nuklir Tiongkok bersandar pada armada kapal selam rudal balistik kelas Jin atau tipe 094 serta pengembangan tipe 096 generasi terbaru yang jauh lebih senyap. Kapal-kapal selam siluman ini dipersenjatai dengan rudal balistik peluncuran kapal selam seri JL2 dan JL3 yang memiliki jangkauan antar benua hingga lebih dari 10.000 km. Keunggulan pilar laut ini terletak pada kemampuannya untuk berpatroli secara rahasia di kedalaman Samudra Pasifik, memastikan Tiongkok tetap mampu meluncurkan serangan balasan nuklir yang menghancurkan meskipun infrastruktur militer di daratan mereka telah lululantak akibat serangan pertama musuh. Sementara itu, pilar darat tetap menjadi fondasi paling masif dalam doktrin pertahanan Tiongkok yang dikendalikan langsung oleh pasukan roket PLA. Pilar ini bertumpu pada jaringan rudal balistik antar benua berbasis peluncur bergerak seperti DF-41 dan DF-31AG serta pengaktifan kembali ratusan silo bawah tanah modern untuk rudal DF-5C. Dengan kombinasi pilar darat yang berdaya hancur masif, pilar laut yang siluman di samudra, serta pilar udara baru yang sangat dinamis, posisi triad nuklir Tiongkok saat ini berada dalam kondisi paling siap tempur dan paling mematikan sepanjang sejarah modern mereka. Hal ini sekaligus mengubah peta keseimbangan kekuatan global secara permanen. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.